Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis super gampang banget, cuman diaduk-aduk doang lalu dikukus. Insya Allah resepnya anti gagal dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, kenyal, mantap. Buat teman-teman pencinta kue lapis wajib cobain resep yang satu ini. Kue lapis ini untuk satu resepnya menghasilkan banyak banget, jadi cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun acara hajatan di rumah. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 1/2/3 gelas belimbing atau 350 gram gula pasir untuk satu gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing gula pasir batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Masukkan 1 sendok teh garam halus, biar wangi masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Masukkan 6,5 gelas belimbing santan atau 1500 ml untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Gelas keenam santan penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi masukkan 2 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak semua bahannya ini sambil diaduk-aduk ya supaya nggak pecah santan. Dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar, jadi saya beli yang sudah diperas. Kalau teman-teman coba resep ini gunakan dari 2 butir buah kelapa ya, biar rasa kue lapisnya enak banget. Untuk santannya wajib ya teman-teman kita masak hingga mendidih seperti ini, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Setelah santannya udah mendidih, oke ini udah cukup ya, matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Selanjutnya kita bikin adonan, siapkan wadah, masukkan 4/2/3 gelas belimbing atau 500 gram tepung sagu atau tepung tapioka untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua tepung sagu penuh. Gelas ketiga tepung sagu penuh. Gelas keempat tepung sagu penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung sagu batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut masukkan 1 gelas belimbing atau 100 gram tepung beras. Kemudian masukkan setengah gelas belimbing untuk batasnya seperti ini atau 50 gram tepung terigu. Selanjutnya semua bahan keringnya ini kita aduk-aduk ya hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap, kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula. Pastikan semua adonannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Setelah adonan tercampur rata, terakhir untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring biar hasilnya lebih halus ya. Setelah adonan disaring, total jumlah adonan 2060 ml. Kalaupun kurang, teman-teman boleh tambahkan sedikit air. Selanjutnya adonan kita bagi 3. Untuk adonan pertama 380 ml kita masukkan warna merah secukupnya. Di adonan kedua 720 ml kita masukkan warna hijau muda. Biar hasil warna hijaunya cantik nggak ngejreng, kita tambahkan 3 tetes pasta coklat. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan hijau dan merahnya tercampur rata. Kelihatan teman-teman hasil adonan warna hijaunya lebih cantik ya, nggak ngejreng. Oke, kedua adonan berwarna udah tercampur rata. Lanjut di adonan ketiga 960 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah saya tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putih makanan kita larutkan dengan sedikit air panas. Aduk-aduk hingga larut lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa nggak dimasukkan. Tujuan saya masukkan ke adonan biar lapis putihnya itu cerah nggak buram gitu ya teman-teman. Oke, ketiga adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis saja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis putih sebanyak 2 kali, per lapisnya 120 ml.
Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Lanjut untuk tiap lapis kita kukus selama 5 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit saya kukus, sekarang saya lihat atau saya cek dulu. Di sini saya coba sentuh menggunakan ujung sendok. Kalau adonan udah mengeras atau udah set seperti ini, nggak ada yang menempel, barulah kita masukkan lapis putih yang kedua. Nah, ini berlaku untuk tiap lapis ya teman-teman, biar lapisannya nggak ambiar. Lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, lapis putih udah set. Sekarang kita beralih ke adonan lapis hijau. Jadi untuk lapis hijaunya ini juga kita masukkan per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, lapis hijau udah set. Sekarang kita masukkan adonan lapis putih. Untuk per lapisnya sama ya teman-teman, 120 ml. Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Untuk videonya saya percepat aja. Untuk caranya di sini kita kukus adonan lapis putih dan hijaunya secara bergantian atau berselang-seling. Kita kukus untuk per lapisnya selama 5 menit ya. Setelah 5 menit lapis hijau udah set atau udah mengeras, sekarang kita beralih ke adonan lapis bagian tengah atau pembatas. Nah, ini kita masukkan lapis merah sebanyak 1 kali per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus lagi selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, lapis merahnya udah set atau udah mengeras. Di tahap selanjutnya kita beralih lagi ke adonan lapis putih. Untuk lapis putihnya sama ya, 120 ml. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, lapis putihnya udah set. Sekarang kita masukkan lapis hijau. Untuk per lapisnya sama aja. Nah, untuk videonya teman-teman saya percepat aja ya. Untuk caranya di sini kita kukus secara bergantian atau berselang-seling. Lapis putih kemudian hijau, dan insya Allah kalau teman-teman lihat hasil kuenya pasti pada bisa semua. Insya Allah resepnya anti gagal ya. Setelah lapis hijau dan lapis putihnya selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke adonan lapis merah. Jadi untuk lapis merah yang bagian atasnya ini kita kukus sebanyak 2 kali per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, sekarang kita masukkan adonan lapis merah yang kedua atau yang terakhir. Untuk per lapisnya sama aja 120 ml, dan untuk adonan lapis yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit saya kukus, kue lapisnya udah matang. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin, karena kalau masih panas-panas teksturnya memang agak lembek. Setelah kue lapisnya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya ini kita sisir menggunakan spatula. Ini bertujuan biar kita lebih mudah keluarkan kue lapisnya dari loyang. Insya Allah ya, kalau loyangnya dioles rata nggak akan lengket sama sekali. Atau kalau teman-teman mau aman, bagian bawah loyangnya itu bisa dilapisin dengan daun pisang atau plastik ya. Untuk cara mengeluarkan kue lapisnya saya rasa teman-teman pada bisa semua ya. Loyangnya kita balik aja, kemudian kita lepaskan pelan-pelan aja. Dan untuk hasilnya teman-teman Masya Allah ya, cantik banget, menarik kalau dibikin buat jualan. Kemudian kue lapis siap dipotong, jangan lupa pisaunya dilapisin dengan plastik ya. Untuk satu resep kuenya saya potong menjadi 3 bagian, setelah itu saya potong lagi kecil-kecil. Nah, gimana nih teman-teman, mudah banget kan bikin kue lapis yang satu ini. Untuk satu resepnya menghasilkan sekitar 33 piece atau disesuaikan aja ya dengan potongan masing-masing. Sekedar cerita aja teman-teman, resep kue lapis yang ini andalan dan favorit di keluargaku. Kue lapis ini sering kali ku bikin ya, apalagi kalau bikin buat acara kumpul bareng bersama keluarga tercinta. Seriusan, tiap kali saya bikin selalu habis dalam sekejap dan jadi rebutan buat keluargaku teman-teman, karena untuk rasanya itu beneran enak dan dijamin kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah kue lapisnya dipotong-potong, nah kalau teman-teman mau hasilnya seperti ini kue lapisnya, bagian pinggir-pinggirnya itu kita potong terlebih dahulu ya, biar hasilnya mulus, rapi, cantik seperti ini. Kue lapis ini cocok banget ya buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Sekarang saya cobain. Untuk makan kue lapisnya saya ambil per lapis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, kenyal, manisnya pas, mantep banget, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.